Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis. Selamat malam kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode pemikiran. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami hormati, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Emmanuel Gobay, SH.MH. Beliau merupakan Direktur dari Bantuan Hukum Papua. Nah, pada malam hari ini dengan beliau kita akan berbincang-bincang tentang hak masyarakat adat di tengah kepungan perusahaan, ya. Kasusnya tentu saja di Papua, ya. Di Papua ini 10 tahun terakhir banyak sekali perusahaan-perusahaan baru yang masuk, ya. Termasuk perusahaan sawit juga. Dan kita nanti banyak mengeksplor, ya, berbagai kasus yang terjadi di Papua dengan Bung Emmanuel, ya. Waktu dan kesempatan kita berikan kepada Bung Emmanuel, ya, mulai dari menyapa pemirsa dulu, kemudian memperkenalkan diri, baru kita masuk ke topik. Silakan, Bung. Oke, terima kasih. Selamat malam para pemirsa Goris TV yang saya hormati. Pada malam hari ini saya kebetulan diberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang hak masyarakat adat di tengah kepungan perusahaan. Sebelum masuk dalam diskusi itu, saya akan sedikit memperkenalkan terkait pekerjaan saya. Bahwa saya sebagai Direktur LBH Papua yang sehari-hari memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, marginal, dan buta hukum secara cuma-cuma. Dalam konteks bantuan hukum cuma-cuma yang kami berikan, lebih khususnya bagi masyarakat miskin, marginal, dan buta hukum di Papua, bagi warga Papua, salah satu persoalan yang kemudian kami dampingi adalah persoalan-persoalan berkaitan dengan perampasan tanah oleh perusahaan, kemudian kerusakan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat adat di tempat di mana adanya perusahaan beroperasi, kemudian juga berkaitan dengan penghisapan buruh di sana. Yang mana buruh salah satunya adalah buruh orang asli Papua yang adalah masyarakat adat Papua itu sendiri. Nah, itu yang mungkin menjadi sedikit pengantar dari pekerjaan kami dalam konteks memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin, marginal, dan buta hukum di Papua. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Kita mulai dari pertanyaan pertama dari pemirsa Gorissa dan TV, ya. Sejauh mana sih pola hubungannya antara masyarakat adat dengan perusahaan yang masuk ke Papua, ya? Bukankah perusahaan yang masuk ke Papua itu sudah melalui
persetujuan masyarakat adat ya, terutama masyarakat adat di mana perusahaan itu beroperasi. Oke. Terima kasih. Yang pertama sebelum saya masuk pada menjawab apa yang ditanyakan tadi, yang perlu kami pahami bersama yaitu eksistensi masyarakat adat dan hak-hak yang melekat pada masyarakat adat itu dijamin pada pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945. Begitu pula dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Lebih spesifik bagi masyarakat adat Papua itu dijamin juga di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Nah, ini kemudian meletakkan eksistensi masyarakat adat secara umum dan secara khusus Papua pada posisi yang sangat jelas jaminan hukumnya. Nah, berkaitan dengan yang ditanyakan tadi, apakah kemudian masyarakat adat dilibatkan? Kalau saya kemudian melihat dari sejarah hadirnya perusahaan di Papua, yang paling pertama yaitu perusahaan Pertamina ya di Sorong, karena perusahaan Pertamina adalah perusahaan nasionalisasi yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Indonesia di tahun 1963 selanjutnya ya. Karena mulai tahun 63 kebijakan administrasi pemerintah Indonesia itu mulai diberlakukan di Papua. Nah, yang perlu diketahui dalam konteks kasus Pertamina di Sorong, pada saat Belanda mengambil atau mengeksploitasi minyak di Sorong, itu tidak pernah melibatkan masyarakat adat Malangu sebagai pemilik tanah, masyarakat adat Moi sebagai pemilik tanah adat untuk kemudian membahas tentang perjanjian kontrak dan sebagainya. Itu pertama. Yang berikutnya itu berkaitan dengan kontrak karya PT Freeport tanggal 7 April tahun 1967. Pada saat penandatanganan kontrak itu tidak pernah masyarakat adat Amume maupun Kamoro sebagai pemilik tanah adat itu dilibatkan di sana. Yang terjadi justru diwakili oleh pemerintah Indonesia dan manajemen PT Freeport McMoran di Jakarta. Dan yang perlu diketahui lagi, di tahun 67 itu status politik Papua itu masih dalam status quo, karena status politik Papua kan kemudian dipandang sudah jelas dalam konteks hukum internasional itu setelah pelaksanaan PPRA tahun 1969. Nah, itu menjadi dua contoh kasus awal ya. Selanjutnya berkaitan dengan perusahaan sawit yang hadir di Arso tahun 83 dan juga Pravi Manakwari di tahun 83 itu juga sama, tidak pernah melibatkan masyarakat adat dalam perjanjian kontrak. Begitu pula semua perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak yang dihasilkan selanjutnya, baik British Petroleum di Bintuni, kemudian perusahaan-perusahaan sawit yang marak diberikan oleh pemerintahan SBY dengan proyek MP3EI dan juga Pak Jokowi dengan proyek strategis nasional itu tidak melibatkan masyarakat adat. Masyarakat adat malah tidak tahu terkait bagi kontrak dan juga perjanjian yang dilakukan. Yang terbaru yaitu dalam kasus Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya yang hari ini kemudian sedang terjadi konflik bersenjata yang sangat hebat dan menelan korban jiwa, bahkan warga sipil menjadi pengungsi di atas tanah adatnya sendiri. Nah, ini semua menunjukkan fakta di mana kontrak-kontrak yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan ini tanpa melibatkan masyarakat adat, dan ini jelas-jelas merupakan fakta pelanggaran pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945, juga Undang-Undang HAM dan juga Undang-Undang Otsus yang memberikan jaminan bagi hak asasi hak masyarakat adat. Begitu. Dan secara pidana, kalau kemudian kita mau tarik di sini, ini jelas ada temuan
dugaan tindak pidana penggelapan tanah adat sebagaimana diatur dalam pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Begitu. Jadi apabila masyarakat adat kemudian ingin memperjuangkan haknya dan mempidanakan perusahaan maupun yang memberikan izin, bisa saja, dan itu legal di mata hukum. Mungkin itu, Bang. Oke, Bro, ini menarik sekali ya. Ini kita mengupas pertanyaan yang lebih lanjut ya. Kalau ada perusahaan masuk itu kan tentu saja barangkali tidak masuk begitu saja ya. Pasti ada dong orang-orang dalam ya, atau juga mungkin elit-elit lokal lah di Papua yang menjadi perantara ya, menjadi penghubung antara yang punya perusahaan dengan masyarakat adat ya. Nah, sejauh ini bagaimana sih pola hubungan antara elit lokal di Papua ya dengan masyarakat adat, kemudian juga dengan pemilik perusahaan ya? Apakah misalnya dalam negosiasi-negosiasi yang terkait dengan masuknya perusahaan ke Papua ini, itu hanya melibatkan elit lokal saja, yang notabene mungkin adalah pemerintah daerah, atau juga mereka-mereka yang punya jaringan negosiasi yang lebih besar ya, di luar pemerintahan? Oke, ini pertanyaan yang sangat baik ya. Yang pertama yang saya mau pastikan di sini, yaitu masyarakat adat itu adalah pihak yang sangat tidak mengetahui dengan pasti terkait perizinan yang kemudian diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan. Yang perlu kita ketahui bahwa konstruksi kepemilikan tanah di Papua ini berbeda dengan konstruksi kepemilikan tanah di masyarakat adat di luar Papua. Kalau contoh di Minang itu kita tahu ada konsep negari dan sebagainya ya. Kemudian di daerah istimewa Yogyakarta ada Sultan Ground dan Pakualaman Ground dan sebagainya. Tapi kalau di Papua tidak seperti itu konsepnya. Konsepnya itu dimiliki oleh marga di dalam satu suku, bahkan di suku-suku yang ada marga-marganya itu. Jadi kalau contoh, ada satu perusahaan dia sudah mendapatkan izin, kemudian alasan perusahaan itu, izin ini diberikan oleh tokoh masyarakat yang kemudian sudah diketahui juga oleh pemerintah. Ya, mungkin dengan begitu ya alasannya. Tapi dalam konteks itu tidak nyambung dengan konstruksi kepemilikan tanah adat yang diakui dan juga diyakini serta dipraktekkan oleh orang Papua. Tokoh masyarakat itu tidak memiliki tanah. Kalau dia atas nama marganya kemudian bicara tanah di atas tanah marganya itu mungkin. Begitu. Nah, yang terjadi terkadang itu ada masyarakat adat B diambil sebagai tokoh, kemudian disebut ini sebagai perwakilan masyarakat adat di wilayah adat yang sebenarnya secara kesukuan itu bukan masuk wilayah adat sukunya. Begitu. Nah, ini rekayasa-rekayasa itu sudah sering terjadi dan dalam konteks ini kemudian lagi-lagi menambah deretan panjang kasus tidak diakui ya eksistensi masyarakat adat dan hak-hak yang dijamin dalam hukum di negara hukum Indonesia ini yang kemudian dialami oleh masyarakat adat. Nah, Bang, saya perlu sampaikan terkait temuan dari KPK ya pada tahun 2013 KPK menyebutkan ada 53 izin yang terbagi ke dalam 9 izin CNC dan 44 izin non CNC yang terdeteksi ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme dalam menerbitkan izin. Nah, ini menurut data KPK dia sebutkan ada beberapa kabupaten. Sebagai contoh di Kabupaten Mimika saja ada 5 izin tambang. Kemudian di Kabupaten Puncak Papua itu ada 4 izin tambang emas. Kemudian di Kabupaten
Puncak Jaya ada tempat izin tambang emas. Kemudian di Kabupaten Intan Jaya ada 6 izin batu bara dan juga emas. Kemudian di Kabupaten Nagri ada 14 izin nikel dan juga emas. Kemudian di Kabupaten Dogiyai ada 3 izin batu bara dan emas. Dan di Kabupaten Biayai ada 1 izin. Dan di Kabupaten Paniai ada 7 izin emas. Nah, ini semua yang kemudian menjadi temuan KPK, di mana dalam pemberian izin kepada 53 perusahaan itu ditemukan ada dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, tadi ceritanya saya kasih tahu bahwa di awal masyarakat adat tidak tahu, dalam proses pemberian izin pun ditemukan ada masalah. Begitu. Jadi yang kemudian menjadi temuan jawaban dari pertanyaan tadi, ini siapa yang bermain? Ini kelompok mana yang sedang bermain sampai kemudian bisa mengorbankan masyarakat adat, pemilik tanah adat, dan juga bahkan menabrak beberapa ketentuan-ketentuan yang dijamin dalam undang-undang pemerintahan yang bersih dari KKN dalam konteks politik penerbitan izin. Begitu. Nah, ini yang saya pikir dia menjadi sebuah siklus yang kalau dibiarkan itu kemudian akan terus menambah deretan panjang pelanggaran terhadap hak masyarakat adat dan juga akan menambah deretan panjang kasus baru dalam penerbitan izin yang bermuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Begitu. Begitu, Bang. Oke, Bro. Ini menarik sebenarnya. Saya kembali kepada pertanyaan yang kedua ya. Ini terkait dengan status kepemilikan tanah ya. Kalau misalnya status kepemilikan tanah itu ada pada marga ya. Misalnya masing-masing marga itu kan mempunyai anaknya ya. Ada anaknya, mungkin ada yang di birokrat lah ya. Atau ada yang di pemerintahannya, kemudian juga ada yang di swasta, atau ada yang di NGO mungkin ya. Nah, ada nggak peluang dari aktor-aktor ini, misalnya mereka melakukan klaim ya, yang mengatasnamakan marga, sehingga itu menjadi pintu masuk ya bagi perusahaan untuk untuk mengekspansi atau masuk ke wilayah Papua. Ya, dalam konteks itu kan berdasarkan pengalaman sejarah baik di wilayah masyarakat adat lain yang di luar Papua maupun dalam Papua, bahkan di luar negeri, itu kan menunjukkan fakta itu ya. Banyak kemudian orang-orang yang bukan sebenarnya anak adat, terus kemudian mengklaim dirinya sebagai anak adat, menjadi penghubung untuk masuk ke satu wilayah adat, itu sudah sering terjadi. Begitu. Dan saya pikir ini bukan sesuatu yang baru, tapi sudah menjadi rahasia umum. Begitu. Nah, kemudian dalam konteks sekarang, apakah kemudian hal-hal itu terjadi? Ya, terjadi. Makanya kemudian di beberapa kasus dalam wilayah-wilayah tempat ada perusahaan itu beroperasi, itu kemudian ada gerakan-gerakan protes yang datangnya dari masyarakat adat pemilik tanah adat. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada masalah yang belum terjadi. Yang sungguh sangat disayangkan yaitu apabila masyarakat adat yang adalah pemilik adat, tanah adat, ketika dia memprotes, kemudian negara, kemudian perusahaan menggunakan keputusan presiden, ya perusahaan menggunakan keputusan presiden tentang perlindungan objek vital negara yang melibatkan katakanlah di perusahaan-perusahaan yang objek vital negara. Ini kemudian kan akan kemudian melahirkan satu kasus baru yang mana akan menghilangkan fakta sebenarnya yang kemudian dituntut oleh masyarakat adat. Ini kasus sebagaimana yang terjadi di dalam kasus Wasior Berdarah.
kasus pelanggaran HAM Wasior Berdarah itu duduk soalnya adalah awalnya masyarakat pemilik tanah adat di perusahaan pemegang HPH yang sudah berakhir izinnya, ketika mereka mendatangi perusahaan dan meminta kembali tanah adatnya, kemudian perusahaan justru menghadirkan BRIMOB dan berhadapan-hadapan langsung dengan masyarakat pemilik tanah adat. Kemudian yang terjadi adalah masyarakat pemilik tanah adat dan juga BRIMOB ini saling bentrok di situ dan berujung pada terjadinya kasus yang namanya Wasior Berdarah yang sudah masuk menjadi salah satu kasus dugaan pelanggaran HAM di Komnas HAM, dan beberapa waktu lalu sempat dikirimkan berkasnya ke Jaksa Agung Republik Indonesia namun dikembalikan lagi. Begitu Bang. Oke Bang, ini menarik sekali ya. Pertanyaan yang berikutnya, apa sih yang dikehendaki oleh masyarakat adat dari perusahaannya? Yang kalau kemudian saya lihat, ini persoalan dasarnya adalah perbedaan pandangan dalam konteks kepemilikan tanah dan sumber daya alam. Begitu. Masyarakat adat Papua itu meyakini bahwa tanah adat dan juga sumber daya alam yang ada di tempat mereka itu adalah pemberian Tuhan yang Maha Kuasa kepada mereka, dan mereka adalah pewaris tunggal tanah dan air di atas wilayah adat mereka itu. Kemudian mereka dengan konsep kepemilikan tanah marga itu mewariskan kepada anak cucu mereka, begitu. Nah, di atas konteks sejarah tersebut dan juga pandangan filosofi tersebut, ini kemudian secara hukum diakui dalam konteks pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, dan lebih tegas lagi di dalam Undang-Undang Nomor 5 ya tahun 60 tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang mengakui juga tanah ulayat. Nah, dari kondisi ini baik secara sejarah maupun pandangan filosofis dan juga secara hukum, ini menunjukkan bahwa mereka adalah subjek hukum pemilik tanah itu. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah negara melalui pemerintah dan juga perusahaan itu mau menghargai eksistensi mereka, atau lebih legal lagi itu apakah negara dan perusahaan mau menaati dasar hukum perlindungan dari masyarakat adat dan hak-hak yang melekat pada mereka. Nah, saya pikir permintaan mereka adalah pengakuan itu. Selain pengakuan adalah penghormatan terhadap fakta itu dan juga penegakan hukum agar kemudian mereka ini diakui hak-haknya dan juga eksistensinya. Kan lucu, toh Bang? Kita lihat ada pemerintah dan juga perusahaan yang jelas-jelas di depan mata kita sebagai kaum terpelajar yang mengetahui tentang hukum melakukan pelanggaran hukum itu sendiri. Kan lucu itu. Begitu Bang. Oke Bro, sebenarnya kan ini terkait dengan apa ya? Terkait dengan status kepemilikan ya. Kalau di dalam pasal 33 juga kan dikatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu menjadi milik negara ya, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ya. Nah, kalau misalnya pasal yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini kita interpretasikan, kemudian melihat ya apa yang terjadi di Papua, kembali ke pertanyaan tadi ya, apa sih yang dikehendaki oleh masyarakat? Apakah mereka misalnya di samping pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh pemerintah yang mesti diperbaiki, apakah juga masyarakat punya keinginan supaya oke deh, perusahaan silakan menggarap tanah kami,
kemudian menambang dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah tujuan dari Undang-Undang Dasar 1945 itu yang dilakukan itu adalah benar-benar bisa untuk kesejahteraan masyarakat gitu loh. Sehingga misalnya nanti kita bicara tentang undang-undang yang terkait dengan hubungan pusat dan daerah ya. Silakan Bro. Ya. Jadi gini, yang pertama yang harus saya klarifikasi dari pernyataan Abang tadi, dalam pasal 33 ayat 3 itu frasanya adalah menguasai. Menguasai ya? Menguasai, tidak pernah menyebutkan memiliki. Kalau Abang bilang memiliki, ini Abang sudah menyalahartikan redaksi pasal 33 itu. Begitu. Nah, berkaitan dengan perihal memiliki, itu diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 3 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Ya. Yang jelas di dalam situ menyebutkan bahwa kepemilikan atas tanah dan air itu dia didasarkan atas hukum adat. Gitu, Bang. Oke, itu menarik sekali ya. Jadi kalau kita kemudian salah mengartikan antara definisi menguasai dan memiliki, ini kan nanti akan kacau nih Bang. Begitu. Nanti ada yang mengklaim. Gitu, kan? jadi gitu. Itu bagus juga Bro jelaskan itu ya. Ini kan problemnya kalau begitu yang menjadi persoalan itu adalah problem pendekatan aja. Pendekatan. Misalnya sejauh ini Bro ada bukti nggak atau ada kasus nggak di mana ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat adat dan dalam negosiasi itu ada kisah suksesnya, kemudian juga ada kisah kegagalannya. Oke, gini Bang. Pertama yang saya harus sampaikan lanjutan dari yang tadi itu di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus itu sudah mengatur mekanisme yang baik ya, di mana dalam masalah perjanjian penggunaan dan juga pemanfaatan sumber daya alam itu negara diwajibkan menjadi mediator yang mempertemukan masyarakat adat dan perusahaan. Itu perintah Undang-Undang Otonomi Khususnya seperti itu. Tapi Bang, yang terjadi, saya nggak usah bicara yang jauh ya. Abang mungkin masih ingat ya, kasus Papa minta saham, kemudian berujung pada 50% saham, kemudian Inalum masuk dan sebagainya. Abang saya mau sampaikan Bang, dalam konteks itu kan Undang-Undang Otonomi Khusus sudah ada itu, Undang-Undang nomor 21 tahun 2001. Dalam Undang-Undang Otsus mewajibkan pemerintah itu menjadi mediator yang mempertemukan antara perusahaan dan juga masyarakat adat. Bang, itu kan diviralkan ya. Waktu itu ada Pak Ignatius Jonan, waktu itu ada Pak Jokowi, ada Ibu Sri Mulyani. Saya mau tanya Bang, apakah ada masyarakat adat di situ? Orang Papua? Tidak ada. Begitu Bang. Ini menunjukkan, ini sabar. Ini menunjukkan fakta Bang, bahwa perusahaan yang sangat besar yang kemudian diketahui secara internasional itu saja pemerintah yang bukan mewakili ya, pemerintah justru yang tampil sebagai para pihak di sana, bukan kemudian menjadi mediator untuk menghadirkan masyarakat adat, pemilik tanah adat. Begitu. Nah, di sini kan jelas ya, kita sebagai orang hukum yang ada di atas negara hukum harus sampaikan bahwa itu adalah praktik yang salah. Itu adalah praktik yang kemudian melanggar hukumnya sendiri. Pasal 18 ayat B Undang-Undang Dasar 1945 dan lebih spesifik melanggar Undang-Undang Otonomi Khusus yang memberikan mekanisme penyelesaiannya dan mekanisme perjanjiannya adalah pemerintah sebagai mediator yang mempertemukan perusahaan dan masyarakat adat. Ya kan, Pak? Ya. Nah, jadi solusinya adalah kembali kepada dalam konteks hak asasi manusia terhadap penghormatan,
pemajuan, Pengakuan, ya. perlindungan, dan sebagainya. Kita hanya mau sampaikan sejauh ini, apakah komitmen tentang penghormatan, perlindungan, pemajuan terhadap hak asasi masyarakat adat itu dijalankan atau tidak? Begitu. Begitu dulu baru kita bicara yang tadi Abang sampaikan. Oke, Bagaimana ini sangat menarik ya. Berarti Bro ini perlu menguraikan dua hal ya. Hal yang pertama itu adalah mungkin perlu perubahan pendekatan ya ke masyarakat adat ya. Barangkali selama ini kan pendekatannya pendekatan keamanan ya, sehingga mereka menjadi takut ya, menjadi menjadi khawatir lah ya. Kemudian yang kedua, apa nih usulan Bro ya, terkait dengan ini kan tentang bagaimana masyarakat adat itu terlibat di dalam perundingan ya atau negosiasi ya yang terkait dengan hak mereka atas bumi, air dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Silakan Bang. Ya, saya lebih menginginkan sesuai dengan pemahaman dan juga regulasi yang ada. Itu yang pertama, kita menghargai, menghormati dan melindungi hak masyarakat adat dan hak yang melekat di dalam dari mereka. Kemudian kalau kemudian ada kepentingan ya, dalam hal ini untuk kepentingan eksploitasi baik di atas permukaan tanah maupun di atas permukaan air ataupun di dalam perut bumi maupun yang tumbuh serta semua yang menjadi bagian ekosistem dari sumber daya alam itu harapannya dilakukan dengan menghargai eksistensi masyarakat adat itu dan harapannya memperlakukan mereka sebagai subjek hukum pemilik hak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Selanjutnya berkaitan dengan pemanfaatan dan sebagainya, ini kita kembali kepada masyarakat adat itu sendiri. Mereka menginginkan atau tidak. Begitu. Ya. Saya pikir dalam konteks sekarang kita belajar ya tentang FPIC ya. FPIC tentang prinsip-prinsip di mana memberikan ruang kepada hak berpikir orang, hak memilih masyarakat adat itu sendiri, kemudian menyampaikan informasi yang mereka inginkan. Itu kan sudah ada dan bahkan itu menjadi sebuah rekomendasi dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan Internasional tentang ekonomi sosial dan budaya ya, yang kemudian didorong untuk dipraktekkan dalam konteks perizinan ataupun kontrak-kontrak yang akan dipraktekkan di atas wilayah adat. Dan yang paling penting Bang, kita kan tahu toh sekarang undang-undang air sendiri, undang-undang kehutanan sendiri, undang-undang pertambangan sendiri, kemudian undang-undang ekosistem dan keanekaragaman sendiri, kemudian juga undang-undang kelautan dan wilayah pesisir itu juga sendiri. Ini kan sendiri-sendiri semuanya ini. Jadi kalau kemudian saya kembali pada masyarakat adat, ini masyarakat adat dan hak-hak di segala sektornya itu sudah dipecah-pecahkan ke dalam beberapa undang-undang yang ada itu. Dan kalau kemudian kita belajar dari fakta izin yang dikeluarkan saat ini, itu kan contoh izin yang dikeluarkan di wilayah laut. Saya kurang tahu apakah kemudian mereka memberikan pengakuan dan perlindungan serta melibatkan masyarakat adat di sana, pemilik laut itu. Dan juga bagi HPH, apakah kemudian melibatkan masyarakat adat yang memiliki pohon dan hutan. Kemudian dalam konteks pengambilan emas, tambang, itu kan unitnya beda-beda, pajaknya juga beda-beda. Nah ini bagaimana untuk kemudian juga memberikan keuntungan bagi, juga melihat
masyarakat adat itu dalam konteks dia sebagai pemilik emas, dia sebagai pemilik tambang, dia sebagai pemilik hutan, dia sebagai pemilik segala kekayaan alam yang ada di dalam laut, dia sebagai pemilik minyak, dia sebagai pemilik gas, itu berapa yang kemudian akan diberikan kepada masyarakat adat sebagai pemilik. Kalau contoh pemerintah diberikan pajak, baik pajak emas, pajak kayu, pajak minyak, pajak gas, pajak air, pajak ini itu ya. Pertanyaannya adalah masyarakat adat yang adalah pemilik dari emas, kayu tambang, minyak, itu dikasih berapa ke mereka? Ataukah mereka tidak dipandang sebagai pemilik? Kan jelas-jelas kita melanggar itu pasal 18B Undang-Undang Dasar 45. Jadi Bang, di sini yang saya mau sampaikan adalah adanya pengakuan dan perlakuan yang adil kepada mereka. Kan misi dari kemudian menghadirkan perusahaan untuk kemudian melakukan eksploitasi sumber daya alam itu kan untuk mensejahterakan. Tapi kalau ada masyarakat adat pemilik tanah adat, air adat yang kemudian sengsara di atas kepemilikannya, itu kan ketidakadilan. Gitu, Bang. Oke. Apakah kita sudi? Apakah kita sabar, Bang? Apakah kita sudi melihat ketidakadilan itu? Ada masyarakat adat mati kelaparan di atas sumber daya alam yang kaya raya? Kan tidak. Oke, Bro ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan ini sangat penting ya. Yang pertama, tolong disampaikan kepada pemirsa Gursa dan TV ya. Apa sih yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Kemudian yang kedua, bagaimana sih cara menjembatkan ya antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat adat ya. Soalnya kan kita berada di luar Papua nih ya, cara baca kita juga kan berbeda, dan kita selalu menganggap bahwa ada banyak suku itu tentu saja ada banyak orang yang butuh diwakili, butuh direpresentasikan ya, yang dalam tanda kutip tadi itu ya, masyarakat adat ya. Kita selalu bertemulah dengan banyak orang Papua yang mengatakan diri sebagai perwakilan dari masyarakat adat ya. Mungkin Bro perlu mempertegas di 3 hal itu ya. Bagaimana pemerintah supaya punya hubungan yang baik ya dengan masyarakat adat ya, karena bagaimanapun ya negara itu punya tanggung jawab yang besar untuk mensejahterakan masyarakat ya. Hanya mungkin metode dan caranya selama ini belum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat adat ya. Kemudian yang kedua, bagaimana nih supaya masyarakat adat itu bisa merasa terwakili ke dalam, karena masyarakat adat ini kan terpencar-pencar ya, dan juga mungkin sulit diakses ya. Karena itu ya di situ perlu negosiator, perlu juru bicara, perlu juga orang seperti Bung Emanuel kan. Dan seberapa besar misalnya kita bisa mengatakan bahwa Bung Emanuel ini adalah representasi dari masyarakat adat Papua gitu. Oke. Terima kasih. Yang pertama, sesuai dengan prinsip negara hukum yang kemudian mengakui akan eksistensi masyarakat adat dan hak asasi masyarakat, hak-hak masyarakat adat di atas tanah air milik mereka, maka pertama yang harus negara lakukan yaitu mengakui, menghormati, melindungi masyarakat adat dan eksistensi hak-haknya. Itu yang pertama. Yang berikutnya, kalau kemudian kita bicara dalam konteks masyarakat adat Papua berkaitan dengan kepemilikan tanah airnya, Bang, konsepnya sangat beda. Dia tidak konsepnya seperti konsep Nagari. Ya. Dia juga tidak konsepnya seperti konsep Sultan Ground dan Pakualaman Ground. Dan dia tidak, konsepnya berbeda dengan yang di masyarakat adat lainnya. Kepemilikannya adalah kepemilikan marga. Diturunkan kepada marga-marga masing-masing. Begitu. Jadi kalau kemudian Abang bilang saya memberikan konsep mewakilkan, Bang, itu
kan hak milik orang, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Nanti justru kami akan mengubah konstruksi kepemilikan yang ada, begitu. Namun yang ingin saya sampaikan di sini yaitu kita menghargai konsep kepemilikan tanah air adat Papua itu. Kalau memang dia dimiliki oleh pribadi marga itu, maka komunikasikan dengan marganya. Jangan menggunakan konsep perwakilan, karena kalau konsep perwakilan yang digunakan itu akan kemudian menciptakan masalah baru bagi si wakil itu dengan pemilik sebenarnya, begitu. Jadi ini juga lagi-lagi semangatnya adalah kembali menghargai hak asasi manusia dan lebih khususnya adalah kepemilikannya, begitu. Karena konsep kepemilikan mereka kepemilikan marga, begitu. Jangan kemudian ada dualisme dalam mengambil alternatif. Yang sudah-sudah itu kan menggunakan konsep diwakilkan. Makanya kemudian menjadi dasar persoalan. Maka harapannya, karena Abang tadi bilang yang bisa saya sarankan ke depan, yaitu langsung pada pemiliknya, yaitu marga. Ya? Jangan diwakilkan. Karena kalau diwakilkan itu sama saja pemerintah sedang menimbun persoalan. Nanti pemilik yang aslinya akan datang untuk menuntut. Karena dia pemiliknya, begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bang, saya khawatir ini dengan kami diskusi dan saya sampaikan seperti ini, Abang kemudian berpikir bahwa saya sedang berbicara mewakili kepentingan masyarakat adat dan tidak mendukung apa yang Abang sampaikan untuk mencapai kesejahteraan tadi. Bukan itu, Abang. Kalau itu yang Abang pikirkan berarti konsep berpikirnya salah, Bang. Saya lebih berpikir untuk bagaimana kemudian menghargai dan memperlakukan selayaknya dia adalah seorang subjek hukum yang adalah manusia. Begitu. Bukan kemudian kita anggap dia adalah objek yang tidak memiliki hak sama sekali. Begitu. Kalau kita anggap dia objek dan tidak memiliki hak sama sekali, berarti Abang, dalil kesejahteraan yang Abang sampaikan itu dalil omong kosong. Begitu. Karena Abang tidak pernah menghargai mereka sebagai subjek hukum. Abang hanya anggap mereka sebagai objek. Dengan demikian maka itu akan menjadi dasar soal yang akan terus menciptakan dualisme dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam di seluruh wilayah adat. Oke, Bro, kayaknya sudah istilahnya sudah sampai lah, tinggal 1 menit terakhir ya. Saya minta Bro untuk memanfaatkan 1 menit terakhir ya, poin penting yang bisa disampaikan kepada pemirsa Guru Sadam TV ya. Tentu saja ini terkait dengan yang pertama pola relasi dengan masyarakat adat ya. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana cara untuk mendekatkan diri dengan masyarakat adat yang lebih baik ya. Karena kalau saya rasa kalau masyarakat adat itu menjadi tuan di rumahnya sendiri, di negerinya sendiri, itu sudah keberhasilan yang luar biasa. Satu menit aja Bang, 1 menit ya. Silakan. Oke. Nah, yang pertama, yang perlu diketahui bersama bahwa masyarakat adat itu sudah membangun tradisi yang sangat luar biasa di atas wilayah adatnya. Mereka bahkan sudah mempraktekkan praktek-praktek perjanjian dalam konteks tradisional seperti barter dan sebagainya. Jadi akan sangat salah ketika kami menganggap bahwa masyarakat adat itu masih terkebelakang. Salah. Mereka sudah tahu cara berkontrak, begitu. Karena mereka praktekkan dalam konteks tradisional, dalam praktek-praktek barter. Nah, kenapa mereka kemudian masih terus tidak dipercaya? Ini karena tidak ada pengakuan dari negara. Ini karena tidak ada perlindungan dari negara untuk menunjukkan mereka sebagai subjek, begitu. Maka itu saya mengharapkan ke depan atau menghimbau agar perlakukan masyarakat adat sebagai subjek hukum agar mereka bisa bertindak atas segala hak-hak yang mereka miliki, begitu. Jangan kita terus menetapkan masyarakat adat itu terbelakang dan sebagainya.
begitu. Kalau mereka terkebelakang dan sebagainya, mungkin mereka sudah habis. Tapi buktinya mereka ada sampai hari ini. Maka itu saya minta untuk ya perlakukan mereka dengan selayaknya manusia subjek hukum yang punya hak atas segala yang mereka miliki. Itu yang pertama. Yang berikutnya, saya juga mengharapkan kepada perusahaan maupun pemerintah untuk tidak memandang masyarakat adat yang memperjuangkan haknya atas fakta perampasan tanah yang dilakukan di atas wilayahnya itu sebagai para pihak yang kemudian menghambat pembangunan. Kalau itu kacamatanya berarti kan tidak akan menyelesaikan persoalan. Jadi kalau seandainya mereka menuntut hak ya, kalau bisa difasilitasi. Karena secara hukum kepemilikan adat mereka diakui dalam Konstitusi 45 hingga di Undang-Undang Otonomi khusus bagi masyarakat adat Papua. Begitu. Kalau kemudian mereka dipandang sebagai pemberontak atau mereka dipandang sebagai orang yang menghambat proses pembangunan karena menghambat proyek-proyek pemerintah melalui yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan, ini kan tentunya akan terus menambah deretan masalah, bukan untuk kemudian mencari solusi dari masalah itu. Begitu. Jadi saya minta agar jangan kemudian membangun stigma buruk kepada masyarakat adat yang memperjuangkan hak-hak mereka, baik tanah adat maupun air adat. Begitu. Yang berikutnya, saya juga minta kepada perusahaan, karena perusahaan juga adalah subjek hukum yang dalam konteks hak asasi manusia punya tanggung jawab untuk melaporkan kondisi hak asasi manusia, maka perusahaan juga wajib menghargai masyarakat adat. Sama seperti dia yang adalah subjek hukum juga. Begitu. Bang, dengan konteks kita menghargai antara sesama di atas kepemilikan masing-masing, saya pikir akan terbangun sebuah mekanisme perjanjian yang sangat baik. Begitu. Kalau kemudian yang terjadi tidak saling menghargai, itu kan tidak mungkin akan ada konsep perjanjian yang ideal. Begitu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya juga mau tekankan agar pemerintah jangan lagi mewakili masyarakat adat. Masyarakat adat juga subjek hukum. Berikan ruang kepada masyarakat adat untuk bertindak atas haknya mereka masing sendiri. Begitu. Untuk melakukan perbuatan hukum atas hak-hak mereka. Oke, karena waktu kita sudah habis ya. Dari studio Gurisan TV kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bung Emmanuel Gobay ya, yang telah memberikan pencerahan hukum ya kepada kita terkait dengan masyarakat adat dan perusahaan ya, dan juga posisi negara ya, yang sangat penting di dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat adat ya. Dari studio Gurisan TV, saya mengucapkan terima kasih kepada Bung Emmanuel ya. Salam selalu sehat, terus semangat ya, dan sukses selalu dalam perjuangan. Selamat malam.